Selamat datang di podcast kelompok kami. Kali ini kita akan ngobrol tentang tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Kita bahas dengan santai tapi tetap sopan, supaya bisa jadi contoh buat teman-teman lain juga. Soalnya kekerasan di sekolah bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan kadang tanpa kita sadari. Karena itu penting banget buat kita belajar cara menyikapi dan mencegahnya. Cara berpendapat yang sopan itu dimulai dari niat baik dan bahasa yang kita pakai. Jangan langsung menyalahkan orang tertentu, tapi fokus ke masalahnya. Misalnya, kita bisa bilang, menurut saya sebaiknya bukan kamu salah. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan situasi. Kalau suasananya tegang, lebih baik ngomong pelan dan jelas supaya nggak disalahpahami. Kalau kita ngomong pakai nada tenang dan menghargai pendapat orang lain, diskusi juga jadi lebih nyaman. Apalagi kalau yang kita bahas topiknya sensitif kayak kekerasan. Kadang niatnya baik, tapi kalau cara ngomongnya kasar, orang lain bisa tersinggung dan akhirnya malah ribut. Aku tambahin juga, penting buat dengerin pendapat orang lain dulu sebelum menanggapi, karena kadang setiap orang punya alasan yang atau pengalaman berbeda. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak menilai dan nggak asal menuduh. Benar banget, kalau semua orang bisa menyampaikan pendapat dengan sopan, masalah di sekolah bisa diselesaikan tanpa ribut-ribut atau emosi. Dan menurutku, menyampaikan pendapat dengan sopan itu juga tanda kalau kita punya empati, bisa memahami perasaan orang lain. Nah, iya. Jadi intinya kalau kita mau ngomong, pastikan dulu niatnya menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh suasana. Dengan cara itu, suasana diskusi bisa lebih sehat dan saling menghargai. Nah, ini menarik. Menurut kalian, kenapa ya masih ada siswa yang suka melakukan kekerasan di sekolah? Jadi karena faktor emosi, misalnya lagi marah atau stres, terus dilampiaskan ke teman. Kadang juga karena kurang bisa mengontrol diri. Ada juga yang ngerasa gengsi kalau dianggap lemah. Jadi memilih bertindak keras biar dihormati. Tapi ada juga yang karena pengaruh lingkungan. Kalau dia sering lihat teman atau senior bertindak kasar, dia bisa ikut-ikutan. Lingkungan yang negatif bisa banget mengaruhi cara seorang bersikap, apalagi di usia remaja yang masih labil. Selain itu, ada juga karena kurang perhatian dari rumah atau guru. Mereka merasakan nggak dianggap, jadi ingin menunjukkan diri lewat kekerasan. Padahal kalau mereka dapat dukungan dan bimbingan yang cukup, mungkin mereka nggak akan bersikap seperti itu. Dan jangan lupa, media sosial juga punya pengaruh besar. Banyak konten yang menormalisasikan kekerasan, jadi anak-anak bisa salah paham kalau itu anggap keren. Makanya kita harus pintar-pintar pilih tontonan dan jangan mudah ikut tren negatif. Iya, sekarang banyak banget video viral tentang perkelahian atau bullying. Terkadang malah dijadikan hiburan, padahal itu nggak lucu sama sekali. Kalau kita terbiasa lihat kekerasan dianggap biasa, lama-lama kita bisa kehilangan rasa empati. Itu bahaya banget. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau kita sebagai teman bisa bantu apa buat mencegah kekerasan di sekolah? Bisa memulai dengan berani menegur teman yang bersikap kasar, tapi dengan cara baik. Misalnya bilang, ayo jangan kayak gitu, nanti malah bikin masalah. Walau kelihatannya kecil, tindakan seperti itu bisa bikin pelaku sadar kalau tindakannya salah. Itu kita juga bisa jadi pendengar yang baik. Kadang teman yang suka marah sebenarnya cuma butuh didengar. Kalau kita bisa ngerti perasaannya, dia bisa lebih tenang. Aku pernah ngalamin sendiri waktu ada teman yang emosinya tinggi, tapi setelah dia cerita itu cuman ternyata salah paham. Jadi kadang solusi itu cuma butuh didengar. Benar, kita juga bisa bikin kegiatan bareng kayak diskusi kelas atau program saling menghargai dan susunan sekolah. Maka positif dan nggak ada yang merasa tersaingi.
Kalau susunan kelas nyaman, semua orang jadi lebih terbuka dalam saling menghormati. Dan yang paling penting, kita harus ingat nilai-nilai Pancasila. Misalnya nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita benar-benar menerapkan, pasti enggak ada tempat buat kekerasan di sekolah. Selain itu, sila ketiga, Persatuan Indonesia juga mengingatkan kita buat saling mendukung dan menjaga kerukunan antar teman. Wah, keren banget pendapat kalian. Jadi bisa disimpulkan kalau kekerasan itu bukan solusi, tapi justru bikin suasana sekolah jadi nggak nyaman. Dengan komunikasi yang baik dan rasa empati, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai untuk kita semua.